Baik, selamat pagi untuk kita semua dan selamat datang kembali di Rogate Wailiti. Jadi inilah tempat kami dengan situasi yang sederhana dan terima kasih untuk suster mereka karena sudah mau mempercayakan tempat kami dan juga mempercayakan kami untuk bisa berbagi sedikit tentang sedikit pengalaman iman, juga sedikit pengetahuan tentang bagaimana kita bisa melangkah bersama dalam perjalanan hidup dan panggilan kita masing-masing. Jadi untuk rekoleksi kita kali ini, temanya juga sudah diberikan kepada saya dan nanti sebentar saya akan berikan juga topik secara khusus dari tema yang sudah diberikan. Jadi kita mengawali kegiatan rekoleksi kita dengan doa pembuka. Nanti doanya ini saya ada siapkan dalam bentuk lagu, sudah seperti biasa. Mungkin adik-adik aspiran mereka sudah tahu kalau saya membantu untuk berbagi di visi itu, doa pembuka itu selalu kita gunakan lagu. Nah, jadi kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waiting for connection. Send the Lord in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Oke, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Good morning. Okay, so we have started our recollection with the prayer dengan doa pembuka, dan ini kita lihat tema yang diberikan oleh komunitas kepada saya, itu living faithfully the duties of one's vocation. Jadi ini yang menjadi tema umum. Kemudian dari tema umum ini saya mengambil satu topik secara lebih khusus, secara lebih spesifik, yaitu kita melihat dari figur Maria. Jadi karena kita juga sekarang berada dalam bulan Maria, kita merenungkan tentang Maria selama bulan ini, bulan Mei. Oleh karena itu saya mengambil topik secara lebih spesifik lagi, yaitu Maria, figur kesetiaan dalam tugas panggilan. Jadi tema umum itu tentang kesetiaan kita terhadap ataukah menghidupi kesetiaan kita terhadap tugas panggilan kita. Jadi dari tema umum ini kemudian saya tarik sedikit lebih khusus untuk kita bisa renungkan bersama sepanjang bulan ini dan juga sepanjang perjalanan hidup dan panggilan kita, yaitu kita melihat bagaimana sosok Maria. Maria yang adalah seorang pribadi, seorang ibu yang tetap setia dari tugas panggilan awal yang telah dipercayakan oleh Allah kepada dia, dan sampai dengan akhir hidupnya dia tetap bertahan, dia tetap menjaga jawaban iya dia terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Bapa kepada dia, yaitu untuk menjadi Bunda Yesus, untuk menjadi Bunda Gereja, Bunda Allah, dan juga Bunda kita semua. Dan tentunya sebagai Bunda kita semua, kita bisa melihat bagaimana Maria, dia bertahan dalam kesetiaannya untuk bisa mempertahankan jawaban ia terhadap tugas panggilan tersebut. Dan juga kita melihat dalam video singkat dalam doa pembuka tadi, kita melihat bagaimana Maria dia berusaha dalam suka dan duka hidupnya untuk tetap mendampingi Yesus. Ketika dia bisa memperhatikan sendiri bagaimana Yesus ketika dia sedang memikul salibnya dalam perjalanannya menuju ke Golgota, Maria dia tetap menyaksikan meskipun dengan hati yang cukup sakit,
tetapi dia tetap menjaga, dia tetap setia untuk berjalan bersama dengan putranya Yesus sampai di Golgota. Dan Maria inilah yang akan menjadi figur dari kesetiaan itu sendiri bagi setiap kita yang telah mempersembahkan diri kita untuk mengikuti jejak yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Sehingga di sini Maria juga menjadi figur bagi masing-masing kita untuk tetap menjaga kesetiaan kita terhadap tugas dan juga panggilan kita masing-masing. Dan kita coba untuk melihat sedikit tentang kesetiaan itu. Ya, dari kesetiaan kita melihat dalam gambar ini kita melihat ini secara singkat tentang seluruh peristiwa dalam doa rosario yang kita renungkan. Dan di situ mungkin kadang sadar atau tidak kita masuk ke dalam peristiwa hidup Maria itu sendiri. Dalam 4 peristiwa rosario kita doakan, mungkin setiap malam juga secara khusus dalam bulan Maria ini. Kemudian dalam doa komunitas kita merenungkan 4 peristiwa besar itu. Di sana Maria dia terlibat aktif. Jadi di sana kita melihat seluruh kisah hidup Maria. Dalam peristiwa rosario itu kita renungkan tentang kesetiaannya dia sebelum dia setia, tetapi juga awalnya itu dia menerima tugas panggilan yang dipercayakan oleh Bapa kepada dia. Dan kemudian kita melihat dari seluruh kisah hidup Maria yang dimana kita menemukan kesetiaan yang sampai akhir. Kesetiaan juga tanpa batas yang diberikan oleh Maria yang telah menjadi kesaksian hidupnya. Itu juga kita mampu untuk melihat bagaimana kesetiaan itu memberikan buah, yaitu ketaatan. Jadi buah dari kesetiaan itu adalah ketaatan, obedience. Dan kemudian kita melihat di sana ketaatan itu juga sangat berkaitan erat dengan hidup kita sebagai orang-orang yang terpanggil secara khusus untuk menjadi pengikutnya. Dan ketaatan itu juga menjadi salah satu kaul yang kita ikrarkan untuk adik-adik mereka, suster mereka yang sudah berkaul. Dan juga untuk adik-adik mereka aspiran postulan yang sedang mempersiapkan diri dalam formasi untuk kedepannya akan mengikrarkan ketiga kaul dalam hidup membiara, dan juga mungkin ada kaul keempat itu dalam kongregasi masing-masing. Seperti kami dalam Rogate, Rogasonis dan juga FDZ, kami mempunyai kaul keempat yaitu kaul Rogate, yaitu berdoa untuk panggilan. Dan mungkin untuk suster-suster mereka juga DSFS ada juga kaul keempat yang dihayati secara devosional dalam kehidupan membiara. Dan di sini kita melihat ketaatan itu adalah salah satu dari kaul yang kita ikrarkan dan juga yang akan kita ikrarkan dan selalu kita baharui kaul-kaul itu. Dan ini kita bisa melihat dalam hidup Maria, di mana kesetiaannya itu terbentuk dari ketaatannya. Dan juga ketaatan itu juga merupakan jawaban dari kesetiaan Maria. Jadi karena dia setia, maka dia juga selalu berusaha untuk taat. Taat terhadap apa? Taat terhadap apa yang dikehendaki oleh Bapa kepadanya. Jadi ketika dia dari awal hidupnya dia menerima tugas dan tanggung jawab dari Tuhan untuk menjadi ibu Tuhan, menjadi bunda Tuhan. Nah, dari panggilan itu dia berusaha untuk tetap setia, dan kesetiaan itu dibuktikan dalam ketaatannya. Dan kemudian kita melihat lebih lanjut apa yang menjadi bukti dari ketaatan Maria, yaitu kesediaan untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan gembira, dengan sukacita, meskipun tugas yang tidak menyenangkan sekalipun. Ini adalah bentuk ataukah pengejawantahan dari ketaatan itu sendiri. Karena kadang dalam kehidupan kita taat, tetapi ada sesuatu yang tetap mengganjal dalam kehidupan kita. Kadang kita taat tetapi hanya sebatas formalitas. Kadang kita taat tetapi kita masih menyimpan ada banyak hal dalam hati kita ataukah dalam pikiran kita. Tetapi kita melihat Maria, bagaimana dia berusaha untuk taat dalam perjalanan hidup dan panggilannya. Yaitu dia tetap berusaha untuk taat dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan.
Dia berusaha untuk tetap setia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu. Meskipun kadang dia merasa, atau Maria dia merasa bahwa ada sesuatu yang dia tidak mengerti. Kadang dia bertanya dalam dirinya sendiri, dia tidak bisa menemukan jawabannya. Di sana selalu ada misteri. Tetapi Maria mencoba untuk tetap bertahan dalam kesetiaannya itu. Dia tetap taat dan dia yakin dan percaya bahwa dengan ketaatannya itu, dengan kesetiaannya itu, Allah dia selalu memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Dan ini menjadi juga model dalam hidup panggilan kita masing-masing. Bagaimana kesetiaan itu bisa tercipta dalam ketaatan kita terhadap aturan-aturan yang telah ada di dalam komunitas atau kongregasi. Kadang kita merasa bahwa mungkin aturan ini dia tidak penting ataukah tidak sesuai dengan konteks kita, ataukah kadang kita merasa bahwa aturan ini mungkin terlalu berlebihan. Tetapi kita harus ingat bahwa sebelum kita masuk, aturan-aturan itu sudah ada di dalam kongregasi, sudah ada di dalam komunitas. Jadi ketika kita berusaha untuk memutuskan atau membuat keputusan untuk masuk ke dalam kongregasi itu, berarti secara sadar, secara mau, kita juga akan mengikuti seluruh ritme kehidupan dalam kongregasi atau ke dalam komunitas itu. Yang dimana di sana juga kita akan dapatkan aturan-aturan yang kadang kita merasa tidak nyaman untuk menghidupinya, tetapi karena kita telah memilih untuk masuk ke dalamnya, sehingga kita mau tidak mau harus mengikuti, harus menjalani seluruh ritme kehidupan panggilan ataukah hidup dalam hidup membiara dalam kongregasi atau ke dalam komunitas tertentu. Dan ini kadang juga kegembiraan ataukah sukacita itu kurang nampak ataukah kurang kita ekspresikan dalam hidup berkomunitas ataukah dalam setiap langkah kita untuk mengikuti panggilan itu. Mungkin ada begitu banyak persoalan yang kita alami, tetapi di sini kita harus tetap yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan telah memanggil kita, ketika dia telah menempatkan kita di tempat ataukah di komunitas di mana dia kehendaki, di situ dia tidak akan membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Dia akan selalu melihat, oh saya punya anak satu ini, mungkin dia saat ini dia mungkin ada persoalan, ada problem dalam kehidupannya. Saya tidak mungkin membiarkan dia untuk berjalan sendiri. Ataukah saya tidak pernah akan membiarkan dia untuk biar dia menangis, terserah dia. Yang penting saya tetap semangat untuk melakukan saya punya tugas dan tanggung jawab. Tidak. Tuhan dia juga mempunyai tanggung jawab untuk tetap menjaga kita, untuk tetap mendampingi kita dalam seluruh ziarah panjang perjalanan hidup kita. Dan semuanya itu tergantung dari bagaimana kita membuka diri kita terhadap Tuhan. Ketika kita berada dalam sesuatu yang ataukah dalam persoalan yang mungkin kita merasa cukup berat, kita harus berani untuk membuka diri dengan Tuhan. Kita berani untuk mengungkapkan, mengekspresikan itu dalam doa-doa kita, dalam keheningan kita, dalam meditasi kita. Dan di sana dalam keheningan itu Tuhan dia akan berusaha untuk selalu memberikan jalan, memberikan cara kepada kita untuk melewatinya. Bukan untuk menghilangkan persoalan itu, ataukah bukan supaya kita ke depannya tidak menghadapi masalah lagi, tidak. Tapi dia memberikan cara, dia memberikan jalan untuk kita bisa melewati setiap lika-liku perjuangan hidup dan panggilan kita. Dan di sini kita melihat bagaimana Maria, dia telah melewati semua itu. Bahkan sampai dengan peristiwa salib sekalipun, dia berusaha untuk tetap tenang, tetap merenungkan segala sesuatu di dalam hatinya. Karena dia yakin bahwa semua yang dia lewati itu selalu ada pesan yang tersembunyi, yang akan diberikan oleh Allah kepada dia. Dan kemudian kita melihat secara lebih lanjut tentang kisah panggilan hidup Maria. Ya, kisah panggilan Maria. Hal yang paling pertama itu mungkin untuk panggilan secara umum itu adalah inisiatif dari Allah. Jadi panggilan itu entah panggilan Maria ataukah juga panggilan dari masing-masing kita, itu pertama-tama itu merupakan inisiatif yang datang dari Allah sendiri. Allah yang memanggil kita, bukan kita yang merelakan diri kita. Mungkin kadang kita tidak menemukan
seperti apakah Allah memanggil kita. Seperti apakah inisiatif yang datang dari Allah supaya dia bisa menempatkan kita di kongregasi ataukah di komunitas tertentu. Tetapi kita harus ingat bahwa panggilan itu paling pertama adalah merupakan sebuah inisiatif yang datang dari Allah. Dan kita coba untuk melihat dalam kehidupan Maria. Mungkin Maria waktu itu dia sebagai seorang gadis desa. Mungkin sebagai orang katakan bahwa Maria adalah orang yang maksudnya kita tidak menemukan dia secara langsung, tetapi dari gambar-gambar, dari patung, dari lukisan-lukisan tentang Maria, kita melihat dia adalah seorang wanita yang cantik. Jadi sebagai seorang wanita yang mungkin cantik waktu itu pasti dia akan menjadi kembang desa. Jadi mungkin orang selalu berusaha untuk, orang melihat ini pemuda-pemuda waktu itu mereka melihat Maria, mungkin mereka rasa, kalau seandainya ini menjadi saya punya istri, mungkin tidak tahu seperti apa saya punya anak ke depannya nanti. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah sebagai seorang gadis desa, kembang desa, pasti Maria juga mempunyai rencana dalam hidupnya. Dia juga akan pernah berpikir bahwa seperti apa ke depannya kalau saya membangun sebuah keluarga. Di sana ada suami, di sana ada anak. Bagaimana saya berusaha untuk memberikan diri saya dalam hidup berkeluarga seperti itu. Tentunya sebagai seorang manusia wajar Maria dan juga kita semua berpikir seperti itu. Bagaimana kehidupan saya ke depannya. Tetapi di sini kita melihat dari begitu banyak mungkin rencana yang dimiliki oleh Maria. Begitu banyak keinginan, kerinduan Maria untuk bisa membentuk sebuah keluarga ke depannya. Tapi di sana ketika Tuhan masuk ke dalam hidup Maria, ketika Tuhan berusaha untuk memberikan ataukah bersuara kepada Maria, di sana segala rencana yang mungkin sudah disiapkan secara rapi, secara baik oleh Maria, diubah oleh Allah sendiri. Jadi di sana ketika kita melihat ada kunjungan dari malaikat Gabriel kepada Maria, di mana waktu itu juga Maria menerima tugas baru sebagai ibu Tuhan. Dia yang akan melahirkan sang juru selamat. Dan di situ dengan sedikit kebingungan, sebagai manusia wajar, Maria katakan bahwa bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena saya belum bersuami. Bagaimana saya akan bisa mengandung kalau tidak ada seorang laki-laki? Tidak ada suami. Bagaimana mungkin? Sebagai manusia tentunya kita akan berpikir seperti itu. Tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Segala sesuatu itu bisa terjadi. Bahkan dengan akal sehat kita sekalipun kita tidak bisa menemukan apa yang menjadi misteri yang direncanakan oleh Allah kepada masing-masing kita. Dan di sini Maria coba untuk mendrop ataukah Maria coba untuk melepaskan semua rencananya, semua kerinduannya, semua keinginan dia untuk bagaimana bisa masuk ke dalam kehidupannya sebagai seorang manusia biasa. Dia coba untuk melepaskan semuanya itu dan membiarkan bagaimana rencana ataukah kehendak Tuhan itu bisa terjadi di dalam dirinya. Dan itu semua apa yang menjadi inisiatif yang datang dari Allah harus direspon oleh manusia. Dan di situ kita melihat bagaimana Maria dia memberikan respon ataukah dia memberikan jawaban terhadap rencana Tuhan itu sendiri. Dia katakan bahwa aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah sebuah jawaban penyerahan diri yang total kepada rencana dan kehendak Allah. Dan dalam kehidupan kita pun pasti kita pernah mengalami peristiwa yang tidak sama persis seperti yang dialami oleh Maria. Tetapi paling kurang ada sesuatu yang bisa menjurus ke sana. Mungkin sebelumnya waktu kita masih SD, SMP, SMA, mungkin kita mempunyai pengalaman seperti Maria. Kita mempunyai rencana-rencana begitu banyak dalam kehidupan kita. Kita membayangkan bahwa seandainya besok lusa nanti saya mencoba untuk hidup berkeluarga, suami seperti apa yang saya inginkan. Figur atau pribadi seperti apa yang saya mau yang akan kelak menjadi suami saya dan juga menjadi ayah dari anak-anak saya.
Tentu kita pernah berpikir seperti itu. Dan mungkin kita juga pernah masuk ke dalam suasana situasi pacaran waktu itu ketika masih SMA, masih SMP, ada cinta monyet di sana, ada relasi segala macam di sana. Kita pasti mengalami itu sebagai seorang manusia dan itu wajar, itu normal. Itu bukan berarti bahwa saya mau jadi suster jadi semua itu saya tidak pernah mengalami itu. Tidak. Kalau kita tidak pernah mengalami berpacaran waktu SMA ataukah mungkin SMP orang yang lebih awal, mungkin kita bisa bertanya ke dalam diri apakah saya ini normal atau tidak. Jadi pengalaman berpacaran itu wajar sebelum kita masuk ke dalam komunitas ataukah sebelum kita masuk ke dalam hidup membiara. Dan di situ pasti ada rencana ke depannya bersama dengan pasangan kita ataukah bersama dengan pacar kita. Kita punya rencana seperti apa, kita sudah membayangkan mungkin nanti kalau kita menikah kita bisa liburan ke sini, ataukah kita bisa membangun sebuah rumah yang mungil, yang kecil seperti itu, ataukah kita rencana punya anak berapa. Mungkin saja kita sampai ke tahap itu. Tetapi kita melihat bahwa di sana ternyata ketika Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita, Tuhan memberi kepercayaan kepada kita bahwa apakah engkau bersedia untuk menjadi pasangan saya? Apakah engkau bersedia untuk bisa menjadi seorang pekerja yang baik dan kudus dalam kebun anggurku? Apakah engkau bersedia untuk memberikan dirimu, mempersembahkan dirimu untuk menjadi seorang biarawati, untuk menjadi seorang suster? Ketika dengan cara Tuhan sendiri dia masuk ke dalam kehidupan kita, maka di sana apa yang menjadi rencana kita, mau tidak mau harus kita lepaskan. Kita tidak bisa membawa rencana kita dalam pikiran kita, kemudian kita tetap berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan untuk hidup membiara. Kita tidak bisa membawa dua-duanya secara bersamaan. Ketika kita telah membuka diri kita untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh Tuhan, maka di sana secara otomatis kita harus berusaha untuk berani melepaskan apa yang menjadi rencana kita, rencana pribadi kita, rencana untuk kita bisa masuk ke dalam hidup berkeluarga. Kita harus berani untuk melepaskan itu. Kalau kita yakin dan percaya bahwa ini adalah panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada saya. Sehingga di sana kita harus mengorbankan, karena ketika kita mau membuat sebuah pilihan yang baik, ini adalah sesuatu yang misteri, yang unik, yang juga diungkapkan oleh Maria waktu itu. Karena sebagai seorang manusia tentu hal itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi Maria dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Tuhan melalui malaikat Gabriel. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Dan kemudian di sana Gabriel dia berusaha untuk mewartakan ataukah mengisahkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Yaitu Tuhan katakan bahwa di sana Roh Kuduslah akan bekerja di dalam diri Maria. Roh Kudus yang akan menjadi sumber dalam kehidupan Maria untuk bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Dan ini kita coba untuk juga masuk ke dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Kadang kita bisa katakan bahwa panggilan kita juga adalah sebuah misteri. Mungkin kadang kita tidak pernah berpikiran sama sekali bahwa kita akan masuk ke dalam sebuah kongregasi. Kita akan datang di Maumere, kita dari latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi kenapa kita sampai dengan berada di Maumere? Kenapa kita sampai berada di dalam kongregasi ini, DSFS? Mungkin ada perjalanan, ada kisah yang unik, yang misteri, yang berbeda. Tetapi di situ bagaimana kita mampu untuk melihat bahwa kerja atau karya Tuhan itu akan selalu terjadi dalam situasi-situasi yang kadang tindakan nyata kita. Bagaimana cara kita untuk bertutur kata? Bagaimana cara kita untuk berkisah? Bagaimana cara kita untuk berkata-kata, bersharing dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan berkomunitas, dalam tugas, karya dan pelayanan kita masing-masing. Semuanya itu akan menunjukkan bahwa apakah Yesus ada di dalam diri kita atau tidak. Dan kemudian bagaimana dengan tindakan-tindakan yang kita wujud nyatakan dalam hidup harian kita masing-masing.
bagaimana perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dan itu juga akan bisa kita temukan. Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang bersemayam di dalam diri saya? Ataukah saya lakukan ini hanya karena keinginan saya sendiri? Di situ sebelum orang lain menilai kita, kita sudah bisa untuk menilai diri kita sendiri. Apakah kata-kata yang saya keluarkan ini menyakiti hati orang lain? Apakah kata-kata yang saya ungkapkan ini bisa merusakkan harga diri orang lain? Apakah kata-kata yang saya ungkapkan ini bisa membuat orang lain semakin kuat dalam panggilannya? Kita bisa temukan itu sendiri, kita bisa refleksikan itu sendiri. Kalau kita coba untuk melihat bahwa Yesus, dia bersemayam di dalam diri kita masing-masing. Dan bagaimana perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kepada sesama kita, kepada komunitas kita, kepada gereja, kepada kongregasi kita. Semuanya itu juga akan menampilkan sejauh mana kita menghayati kehadiran Kristus di dalam hidup dan panggilan kita masing-masing. Oleh karena itu, kita juga mampu untuk mengandung Yesus di dalam hati kita, di dalam sabda, dan juga di dalam karya ataukah tindakan nyata kita. Dan kita masuk ke peristiwa hidup Maria yang berikutnya, yaitu ketika dia sudah mengandung, dia berusaha untuk mengunjungi saudarinya Elizabeth. Dan di situ apa arti dari kunjungan Maria? Mungkin ada 3 hal penting yang bisa kita lihat secara bersama. Yaitu di sana kunjungan Maria menunjukkan bahwa bagaimana dia berusaha untuk berbagi berkat dan sukacita. Berkat dan sukacita yang telah dia terima dari Tuhan, dari Bapaknya. Dan di sana dia tidak menjaganya untuk dirinya sendiri. Berkat dan sukacita itu dia berusaha untuk bagikan kepada orang lain. Dia sharingkan kepada saudarinya Elizabeth. Dia tidak menjaga berkat ataukah sukacita yang dia terima dari Tuhan itu untuk dirinya sendiri. Karena dia bukanlah tipe seorang pribadi yang egois. Tetapi dia mau berbagi berkat dan sukacita itu dengan orang lain yang ditunjukkan dalam kunjungannya kepada Elizabeth, saudarinya. Dan kemudian dalam kunjungan dalam kunjungan Maria itu, sukacita yang dia tampilkan itu bukan hanya kepada Elizabeth, tetapi juga anak yang ada di dalam rahim Elizabeth juga melonjak kegirangan karena waktu itu dia juga sedang hamil. Dan peristiwa duka cita seperti apa, peristiwa sedih seperti apa yang ditampilkan oleh Maria sebagai wujud kesetiaannya. Kita bisa melihat dalam slide yang ada. Itu ketika dia berjumpa dengan putranya dalam jalan salibnya. Ketika dia menemukan putranya sedang memikul salib, diolok-olok, dicemoohkan, disiksa oleh orang banyak. Dan bagaimana Maria sebagai seorang ibu dengan hati yang penuh kasih, dia menyaksikan peristiwa itu sendiri dengan matanya sendiri. Bagaimana dia menyaksikan seorang putra yang lahir dari dalam rahimnya untuk mengalami penderitaan sekeji itu. Dan di sana Maria dia tetap, meskipun dia tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh bapaknya kepada dia. Mengapa bapaknya harus membiarkan putranya untuk menderita seperti itu? Dia tidak mampu menemukan jawaban yang datang dari Allah. Tetapi dia tetap percaya. Dia tetap yakin bahwa Allah mempunyai rencananya sendiri. Allah mempunyai kehendaknya sendiri dalam kehidupan mereka. Dan di situ Maria hanya membiarkan segala sesuatunya itu terjadi dengan keyakinan bahwa pasti Allah akan selalu memberikan jawaban yang terbaik di dalam hidupnya. Dan di sana dia juga menyaksikan bagaimana dia melihat putranya dipaku di kayu salib. Kita melihat dalam gambar yang kedua. Dia menyaksikan bagaimana putranya tergantung. Putranya dipaku, digantung di kayu salib. Dan dia tidak bisa memeluk putranya ketika sedang berada di dalam salib itu sendiri. Bagaimana sakitnya hati seorang ibu ketika dia melihat putra, anak manusia yang lahir dari dalam rahimnya,
mengalami peristiwa yang sangat keji. Tetapi toh Maria tetap dengan setia. Dia tidak komplain. Dia tidak marah kepada Tuhan. Memang sebagai seorang manusia pasti ada rasa seperti itu. Tetapi Maria tetap menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Dan di sana bagaimana dia memangku Yesus dalam yang kita kenal dengan peta itu sendiri. Dia memangku Yesus putranya yang telah tersalib, yang diturunkan, dia memangku di hadapannya sendiri. Dia menyaksikan sendiri bagaimana Yesus terkulai. Ya, Yesus terbaring, terkulai di dalam pangkuannya. Jadi kita melihat bagaimana sedihnya seorang ibu. Dan kita membayangkan seandainya kita masuk ataukah kita yang menjadi figur dari Yesus itu sendiri. Dan bagaimana dengan seorang ibu yang benar-benar mencintai kita. Melihat kita mengalami hal yang seperti itu. Bagaimana sakit hati seorang ibu. Tapi kita melihat Maria adalah seorang pribadi yang luar biasa. Dia tetap diam, dia tetap menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Dia tetap membiarkan iman dan keyakinannya itu bisa menjawab setiap persoalan yang dia alami. Jadi kita melihat dia tidak hanya mengalami peristiwa sukacita. Kesetiaannya itu tidak hanya terbatas di dalam kegembiraan yang dia alami hanya dalam senyumnya. Dalam tertawanya bersama dengan Elizabeth, bersama dengan para muridnya yang lain. Bersama dengan keluarganya yang lain. Tetapi juga dalam peristiwa-peristiwa sedih. Dalam duka cita. Dia tetap menampilkan bagaimana kesetiaan hidupnya terhadap tugas yang telah dipercayakan oleh Bapaknya sebagai seorang bunda Allah. Sebagai bunda gereja dan bunda kita semua. Dan ini juga kita bisa melihat bagaimana kehidupan panggilan kita masing-masing. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kesetiaan kita ketika kita menghadapi situasi-situasi yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Dan bagaimana kita melihat kesetiaan kita ketika kita sedang berada dalam situasi-situasi sedih, dalam situasi-situasi duka cita kehidupan kita. Ketika kita ditegur oleh para formator kita. Ketika kita ya mungkin dalam tanda kutip sedikit dibentak. Bagaimana dengan kesetiaan kita? Level kesetiaan kita. Apakah level kesetiaan kita masih sama dengan ketika kita berada dalam situasi sukses dalam panggilan kita? Ketika kita dipuji oleh para formator ataukah para pendamping. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tentu di situ kita mempunyai level kesetiaan yang sangat tinggi waktu itu. Ketika kita dipuji. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan semangat dalam hidup panggilan kita. Ketika kita diberikan perhatian yang lebih dipercayakan oleh Tuhan. Pasti kita mempunyai komitmen yang sama ketika kita menghadapi peristiwa di mana kita dipuji oleh para formator. Kita dianggap sebagai orang-orang yang mempunyai sesuatu yang bisa kita berikan kepada komunitas. Kita bisa dikatakan bahwa kita mempunyai akademik yang baik. Tentu kita punya level kesetiaan itu. Boleh kita katakan mencapai puncaknya. Tetapi ketika kita berada dalam situasi di mana kita ditegur. Di mana kita dibentak. Di mana kita ada begitu banyak kata-kata yang seperti itu. Untuk diri kita. Apakah level kesetiaan kita itu sama dengan ketika kita berada dalam situasi kita dipuji? Ataukah kita berada dalam suasana kita sukses dalam panggilan itu? Ataukah level kesetiaan kita menurun ketika kita merasa bahwa saya tidak bisa memberikan sesuatu untuk komunitas. Saya tidak mempunyai kemampuan. Saya tidak mempunyai bakat dan talenta. Saya tidak mempunyai ini, saya tidak mempunyai itu. Jadi banyak litani yang kita hadirkan di hadapan Tuhan. Tentang kelemahan-kelemahan kita. Tentang segala sesuatu yang tidak bisa kita berikan kepada komunitas. Kita hadirkan litani itu sepanjang mungkin. Litani untuk Maria, litani untuk Yesus, untuk Orang Kudus. Mungkin kurang. Kalau kita hadirkan litani-litani tentang komplain terhadap diri kita sendiri.
Dan kita melihat di situ, apakah level kesetiaan saya itu juga menurun ataukah sama dengan ketika saya berada dalam situasi di mana saya bahagia. Di mana saya dijadikan sebagai model dalam hidup berkomunitas bersama dengan orang lain. Di mana saya selalu diberi kepercayaan yang lebih daripada orang lain. Jadi di situ kita harus melihat sejauh mana kesetiaan kita dalam situasi-situasi, entah itu kita dalam sukacita, entah itu kita dalam duka cita ataukah dalam kesedihan, kita harus melihat sejauh mana kesetiaan kita. Dan kita bisa belajar dari Maria. Kesetiaannya itu penuh. Entah dalam sukacita, entah dalam duka cita, dia tetap setia terhadap panggilan yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Terhadap tugasnya sebagai bunda Allah. Terhadap tugasnya sebagai bunda kita semua. Dia setia sampai dengan akhir hidupnya. Dan ini menjadi model bagi masing-masing kita. Bagaimana kesetiaan itu harus senantiasa kita tanamkan dalam situasi apapun. Kita harus senantiasa mampu untuk berjalan bersama dengan Yesus. Dalam situasi senang, dalam situasi susah. Karena Tuhan, dia selalu berjalan bersama dengan kita. Apapun persoalan, apapun situasi yang kita alami. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berjalan bersama dengan dia? Atau kita membiarkan dia berjalan sendiri? Padahal dia sudah mau berjalan bersama dengan kita. Nah, kalau kita selalu setia dalam seluruh peristiwa hidup kita, suka dan duka, susah dan senang, maka di sana kita akan selalu mendapatkan jaminan. Maria, dia pada akhir hidupnya, dia dipermuliakan di surga, dia diangkat ke surga, dia dimahkotai di dalam surga. Jadi itu adalah jawaban dari kesetiaan Maria terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh Allah kepada dia. Dia setia sampai dengan akhir hidupnya, dan di sana apa yang menjadi jaminan kesetiaan dari Maria, itu pada akhirnya dia diangkat ke surga. Dia berada di dalam persekutuan bersama dengan orang-orang kudus di dalam kerajaan surga. Dan ini juga akan menjadi jaminan bagi masing-masing kita. Kalau kita selalu setia. Setia dalam situasi apapun. Bukan hanya setia dalam situasi sukacita. Bukan hanya setia dalam kegembiraan kita. Tetapi juga kita harus setia di dalam kesedihan kita. Di dalam peristiwa-peristiwa yang tidak enak yang kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu setia, maka sama seperti Maria. Kita juga akan mengalami peristiwa yang sama. Kita akan bisa menikmati kebahagiaan, kemuliaan bersama dengan Allah, bersama dengan Tritunggal, bersama dengan orang-orang kudus, bersama dengan semua mereka yang telah kita jadikan sebagai model, sebagai contoh, sebagai figur dalam hidup dan panggilan kita masing-masing. Dan ini hanya akan terjadi sekali lagi kalau kita setia dengan tugas dan tanggung jawab kita. Dan kesetiaan kita itu tidak ketika kita menunggu bahwa kita harus menjadi suster dulu. Tidak. Dari masa formasi kita. Ketika kita sudah membiasakan diri kita dengan hal-hal yang kecil dari dalam formasi kita. Kita tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya ataukah kita sebagai seorang aspiran, sebagai seorang postulan, sebagai seorang junior, sebagai seorang formator. Kita setia dengan tugas dan tanggung jawab dari hal-hal yang kecil. Maka di sana kita akan juga terbiasa dengan hal-hal yang besar. Dan kita akan mendapatkan jaminan seperti yang dialami oleh Maria. Yaitu kita akan mendapatkan ataukah kita akan bisa menikmati persekutuan bersama dengan orang-orang kudus di dalam kerajaannya. Dan ini yang akan menjadi pola hidup dari kita semua sebagai orang-orang yang terpanggil. Yaitu kesetiaan untuk tinggal bersama dengan Yesus. Ada begitu banyak hal yang kita bicarakan dalam kaitannya dengan kesetiaan itu. Dasar dari kesetiaan itu akan terjadi kalau kita setia untuk tinggal bersama dengan Yesus.
Kalau kita setia untuk tinggal bersama dengan Yesus, maka mau tidak mau kita juga akan tetap setia dalam tugas dan tanggung jawab kita. Seberat apapun, sesulit apapun tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita melalui kongregasi ataukah melalui komunitas. Kalau sejauh kita tetap tinggal bersama dengan Yesus, maka tugas dan tanggung jawab itu akan menjadi ringan. Tugas dan tanggung jawab itu akan bisa kita pikul dalam hidup panggilan kita. Kalau kita selalu setia untuk tinggal bersama dengan Yesus. Kita selalu setia untuk berjalan bersama dengan Yesus. Kita selalu setia untuk melibatkan Yesus dalam seluruh peristiwa hidup kita. Maka di sana kita pun akan setia dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh Allah kepada masing-masing kita. Melalui komunitas, melalui kongregasi. Dan kesetiaan itu berawal dari dunia ini. Kesetiaan itu berawal dari tempat di mana kita telah dihadirkan oleh kedua orang tua kita ataukah oleh Tuhan melalui kedua orang tua kita di dunia ini. Kesetiaan itu kita mulai dari dunia ini dan akan terpenuhi di dalam kerajaan surga. Dan kepenuhan dari kesetiaan kita itu bukan datang dari dalam diri kita sendiri, tetapi kepenuhan itu akan diberikan oleh Kristus sendiri. Seperti Maria. Kalau kita sudah setia di dunia ini dengan tugas dan tanggung jawab kita, maka kepenuhan dari kesetiaan itu akan diberikan oleh Allah sendiri ketika masa keberadaan kita di dunia ini sudah expired. Tahu tuh, jadi seperti makanan itu kan ada tanggal expirationnya. Ada tanggal untuk masa berlakunya selesai. Jadi kita juga punya masa berlakunya. Cuman kita tidak tahu masa berlakunya kita itu kapan. Tahun berapa, hari apa, tanggal berapa. Kita tidak tahu. Kalau dalam makanan itu kita tahu. Tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, ditulis jelas di sana. Tapi untuk kita tidak tahu. Kapan masa berlaku kita di dunia ini selesai. Kalau kita sudah expire, artinya bahwa Tuhan sudah memanggil kita untuk kembali ke dalam pangkuannya. Maka di situ kepenuhan dari kesetiaan itu akan diberikan oleh Yesus sendiri. Maka jangan pernah menunggu bahwa tunggu besok dulu baru saya setia. Karena kita tidak tahu, jangan sampai siang ini masa expired kita selesai. Kita tidak tahu karena kita tidak tahu tanggal di mana masa expired kita di dunia ini terjadi. Artinya bahwa kita tidak tahu kapan kita meninggal. Siapa tahu sebentar siang, mungkin setelah makan siang habis kita meninggal. Jadi kita terlambat karena kita tidak setia. Karena kita katakan bahwa tunggu besok dulu baru saya setia. Nanti besok lagi kita katakan bahwa tunggu besok lagi baru saya setia. Kalau hari ini masa expired kita habis, kita terlambat. Dan kita tidak akan menikmati apa yang dinikmati oleh Maria oleh karena kesetiaan. Maka jangan pernah menunda untuk setia terhadap sesuatu yang bisa kita lakukan pada hari ini. Karena sekali lagi kita tidak tahu kapan masa expired kita berlaku di dunia ini. Amin. Amin. Oke. Ya. Jadi mereka juga mau menyatakan kesetiaan mereka untuk menikmati kehidupan mereka sebagai ciptaan Tuhan dalam masa balita mereka. Balita di bawah 5 tahun. Jadi balita. Jadi ini harus dengan sukacita yang seperti yang mereka tampilkan ini. Dalam situasi apapun. Meskipun kita dalam situasi sakit. Ataukah sedih. Ataukah duka cita. Paling kurang kita bisa memberikan senyum. Bisa memberikan kedamaian di hati orang lain. Jangan kita bawa sakit hati kita itu untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain. Biarkan, jangan membawa duka cita kita itu, ya sakit hati kita itu menghancurkan kebahagiaan orang lain. Biarkan itu cukup mempengaruhi diri kita, tapi jangan mempengaruhi kebahagiaan orang lain. Jadi kurang lebih ini saja yang bisa saya bagikan, bisa saya sharingkan bersama dengan suster-suster bersama dengan adik-adik sekalian. Jadi mudah-mudahan poin-poin tadi bisa memberikan bahan untuk kita renungkan, kita refleksikan dalam masa rekoleksi 1 hari penuh ini. Jadi sekian
dan terima kasih. Ya, nanti kita tutup dengan